Kelihatannya konten saya yang baju sebenarnya itu baju ungu ya, polo shirt ungu, tapi jadi merah karena filter to the max. Kelihatannya konten saya itu tidak, mungkin kena pembatasan juga ya. Itu bukan pembacaan sih ya, tapi mengundang kalian kalau mau gratis, tidak via live. Ya kalau live itu ya gifting kan untuk membuat happy, membuat semangat host. Kalau via konten itu ya kalian kan suka banyak yang nanya via konten ya. Tapi cuma nama, kadang nama A, nama B, tidak disebut status. Kadang cuma nama doang, entah nanya apa. Ini udah saya sediakan lapak ya, ketik di situ nama asli kamu yang lengkap dan pertanyaannya apa. Saranku sih ya biar amannya ya pesan semesta aja, atau kalau memang kamu udah berkeluarga udah jelas suami istri harusnya tidak ada yang disembunyikan. Kalau mau dibuktikan boleh ya, kalau nggak resonate mah nggak apa-apa. Saya nggak pernah marah kalau dibilang tidak resonate. Saya ngomelnya itu kalau aduh, konten ya collective reading harus udah pada tahu semua, tapi suka enggak ini collective reading sayang. Kalau di live jarang sih kayak gitu, jarang ya, paling bilangnya enggak sih kak, dia masih bayar sama aku. Oh kalau gitu jalanin aja kak, semoga tidak ada masalah ya. Atau kalau misalnya keluarga jelek banget, aku bilang yang amit-amit ya semoga aku salah. Seperti itu. Tapi entah kenapa intinya konten, konten itu tuh apa yang ada di akun. Seperti kamu lagi foto-foto itu konten. Kalau live, kalau kamu udah minimal 1000 follower itu kamu bisa live sayang, itu live. Kalau live tarot ya itu spesifik, ada nama, cuma yang namanya juga live kan, ada gifting untuk membuat host semangat ya. Nah itu kalau udah saya dikasih gift ya saya tidak berhak ya menjadikannya konten. Pastinya juga nggak ada yang mau, saya udah berapa kali tanya DM, nggak jangan, ya udah. Kalau saya buat replay itu namanya selalu saya edit. Oke sekarang ini karena konten saya yang itu lapak itu nggak laku ya, mungkin kalian rahasia itu penting bagi kalian ya. Ya kalau rahasia itu penting, kudunya collective reading kalian paham. Collective reading itu tidak pandang bulu untuk semua. Take what resonate ya. Curhat boleh, oke. Tapi nggak usah kayak sotoy. Maaf lo ya. Nggak usah sotoy. Ah nggak beda. Kecuali kalau kamu ke live saya, sayang. Silakan ngomong seperti itu kalau bener-bener gak resonate. Ada aja kok. Kalau kamu perhatiin live replay saya yang ada 30, udah saya jadikan satu playlist. Saya nggak pernah marah, biasa aja. Ya udah dijalanin dulu, paling saya ngomong begitu. Oke, ini jika ada yang tidak suka dengan kamu. Oke, saya coba salty cross ya. Inti, inti. Jika ada yang nggak suka dengan kamu, oke. Ini intinya ini, the lovers. Ada kecemburuan. Ada yang pengen putus. Gini ya, memang biasanya pasti kok nggak suka, kalau dia nggak suka bodo amat. Ini maksudku cuma pengen ngeliat kalau ada yang nggak suka sama kamu tuh kenapa. Ini katanya tidak jauh dari percintaan, ada kecemburuan, pengennya kamu putus dengan pasangan kamu, itu intinya ya. Ini collective reading. Jika ada yang tidak suka dengan kamu dan kamu menanyakan kenapa ya, kelihatannya soal percintaan sih, soal kecemburuan. Entah mantannya mantan kamu entah mantannya pasangan kamu, atau ini keserasian, tapi ada yang pengen kamu tuh stop dalam pekerjaan juga bisa. Oke, dalam urusan kantor. Dan ini penyebab pengaruh kembar lah, hampir sama ya. Kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Karena mereka sudah ada rencana ya. Rencana mendekati seorang laki-laki. Tapi kalau di deck lain, sekali lagi contoh deck dia lah yang nggak pernah saya pakai karena kegedean. Ini tuh kesatria semuanya dilambangkan wanita, kecuali kesatria pedang tetap cowok. Itu hanya pelambangan. Dalam artian kesatria ya, bisa cewek bisa cowok. Kan ini sekali lagi collective reading, bisa cewek untuk cowok dan untuk cewek juga. Kalau ditanya ada yang nggak suka kamu kenapa, katanya ada yang nggak suka dengan keserasian kamu dalam soal asmara ataupun dalam soal keserasian di kantor. Mereka tuh pengennya kamu stop, pengennya kamu putus ya, entah putus kantor atau putus cinta. Penyebabnya karena orang yang gak suka dengan kamu sudah ada rencana, dua tongkat. Rencana untuk mendekati seseorang kalau dalam asmara,
atau mendapati jabatan atau posisi yang kamu punyai di kantor. Ya, dia sudah punya rencana untuk mengambil apa yang tadinya punya kamu, ya, yang saat ini masih punya kamu. Hati-hati ya. Sekali lagi ini collective reading, bukan untuk nakut-nakutin. Oke. Lalu oke, yang paling atas itu kalau di saya Celtic Cross itu sama aja semuanya ya, 10 kartu. Cuma penempatannya beda-beda, setiap petarot itu beda-beda. Kalau kamu cari di tutorial manapun juga Celtic Cross, intinya mah sama ya, palang Celtic. Cuma penempatannya tuh bisa beda-beda. Oke, setiap aplikasi beda-beda, setiap petarot beda-beda. Kalau yang ini ya, masa lalu yang menghantui, yang menyebabkan kamu tidak disukai. Masa lalu yang menghantui dalam artian masa lalu yang masih sampai dengan saat ini masih kepikiran, yang membuat kamu ada tidak disukai oleh orang lain. Masa lalu yang menghantui itu dalam artian yang tadi sudah aku katakan ya, masa lalu yang sampai dengan saat ini masih ada pada diri kamu. Ini katanya orang yang gak suka sama kamu. Dua piala itu bukan hanya soal cinta aja ya, tapi juga equality, keseimbangan, keseimbangan dalam hal contoh perlakukan orang yang kamu cintai sebagaimana kamu mau diperlakukan, dan juga keserasian, peningkatan dalam kantor. Intinya hal-hal baik masa lalu yang dari dulu kamu sudah baik dan diketahui oleh orang yang tidak suka sama kamu. Sekali lagi ini kecemburuan ya. Bisa hubungan dengan asmara, bisa hubungan dengan soal karir ya, karena dua piala itu dalam karir bagus, keserasian, dalam percintaan juga bagus, kesungguhan. Ini masa lalu kamu yang bagi dia kayak ini orang tuh dari dulu kelihatannya reputasinya bagus dalam pekerjaan, karirnya bagus, dilihat oleh atasan, sama pasangan kelihatannya mesra selalu. Intinya masa lalu kamu ya yang menghantui diri kamu, menghantui dalam artian sampai dengan saat ini masih terasa. Dilihatnya, ya menghantui itu kata-kata yang serem ya. Menghantui dalam artian selalu ada pada diri kita, ya. Itu yang membuat orang yang tidak suka dengan kamu semakin gak suka. Oke. Lalu saat ini orang yang gak suka dengan kamu, saat ini dia sama kamu tuh gimana sih? 9 pentakel tuh keuangan meningkat, kepercayaan diri meningkat. Kalau ditanya saat ini dia gimana sama kamu, dia nggak mau kalah sama kamu ya. Dia tuh pengen lebih daripada kamu. Dia kata kamu tuh kayak ini tuh kartu kemandirian, self reliance ya. Kalau dalam soal keuangan tuh keuangan yang membaik, membuat kepercayaan diri membaik. Banyak orang yang suka sama ini. Ini bukan perlambangan wanita ya. Bisa cowok juga dapat 9 pentakel sekali lagi. Ininya nih diri kamu ya, masa lalu kamu yang selalu baik di mata dia. Saat ini pun juga dia tidak mau kalah dengan kamu. Oke. Kamu yang kelihatannya bagi dia tuh mapan, banyak kelebihannya, banyak kemandiriannya. Oke. Aduh, tinggal 10 detik. Lalu ke depannya lagi. Oke, keserasian. Ini dia tidak suka dengan kamu yang terlalu banyak keserasian. Lalu penyebabnya kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan. Ini penyebabnya ya, yang bikin kayaknya nggak muat ya. Lanjut part 2.